Saudara, seperti halnya biasanya, ini sudah berapa 3 minggu out, kita ada bincang-bincang santai setelah itu. Tujuannya adalah untuk menambah knowledge of a member to understand the teaching of the church. Ya, karena itulah saat ini kita akan membahas tentang anggur. Anggur yang bagaimanakah yang harus dipakai di dalam perjamuan kudus? Mungkin dalam hal ini akan ada yang tanya, apakah anggurnya seperti ini, seperti itu, seperti anak, atau gimana? Silakan kita mulai bincang-bincang santai. Ada yang tanya? Please. Kamu pertama-tama kenapa di dalam gereja ortodok itu kita menggunakan anggur? Sebenarnya kita berbicara tentang anggur itu adalah masuk di dalam ranah Kristus. Anggurnya tidak anggur sembarangan ya. Anggur sirup seperti yang sering dipakai, pokoknya berwarna merah. Malah ada juga yang pahit sekali, anggur cap jenggot orang tua. Seperti itu. Artinya bahwa anggur yang dipakai ini adalah anggur yang memang dikhususkan untuk perjamuan kudus. Anggur yang mengalami fermentasi. Nah, anggur yang bagaimana anggur seperti itu? Rasanya beda, tidak seragam. Kalau manis-manis tok, iya kan? Kalau pahit-pahit tok, seperti anggur cap jenggot atau orang tua itu, ini fermentasi ini adalah rasanya nano-nano, ya manis, ya ada pahit, ya ada kecut dan lain sebagainya. Artinya bahwa anggur itu adalah bayang atau merupakan simbol atau merepresentasikan, mewakili kebahagiaan dan penderitaan di dalam Kristus. Jadi kalau kita memakai anggur ini, kita sedang masuk di dalam kesenangan, kegembiraan, dan juga penderitaan serta derita daripada Kristus. Sehingga dengan demikian kita dikatakan sebagai tubuh mistika Kristus. Kalau kepalanya merasakan senang, merasakan derita, merasakan masalah, maka tubuhnya juga merasakan hal yang sama. Jadi anggur tidak sembarang anggur, tetapi anggur yang mempunyai cicip rasa yang berbeda, ya kecut, ya manis, yang getar sedikit mungkin di situ. Ini adalah simbol mengenai keberadaan Kristus. Dan kalau kita mengalami apa yang dialami Kristus, kebahagiaan, kesusahan, dan penderitaan. Mungkin ini yang bisa saya katakan. Saya mau tanya Romo, ini kan kalau saya baca di kitab Injil, Agak pas. Ada banyak perumpamaan yang berhubungan dengan anggur, entah itu anggur yang sudah difermentasi atau berupa minuman, atau anggur buah, atau kebun anggur. Jadi ada apa dengan buah anggur ini sebenarnya? Kenapa kok nggak buah kurma yang di sana memang lazim juga. lazim? Ya mungkin yang dia yang terkenal di Israel dulu ya anggur. Ya, dan juga warnanya kan merah juga. Itu sebabnya yang digunakan adalah buah yang sangat terkenal di Israel, yaitu anggur itu. Makanya anggur yang dipakai. Makanya sampai juga mengenai bicara tentang keselamatan, akulah pokok anggur. Tidak dikatakan akulah pokok kurma, tidak. Ya, akulah pokok apa juga tidak. Anggur. Karena apa? Karena di Israel, nanti kalau kita ke sana juga, kita tahu bahwa pohon anggur di sana itu banyak. Ya kan? Itu sebabnya tidak menggunakan istilah kurma. Kalau di dalam agama saudara kita yang sering digembar-gemborkan kurma, karena memang kurma di sana banyak di daratan Saudi Arabia. Tapi anggur itu yang digunakan. Makanya sampai perumpamaan tentang keselamatan itu pun juga menggunakan anggur.
anggur itu punya suatu nilai atau cara pandang religius di antara orang-orang Israel pada saat itu. Tapi itu kan anggurnya kan kita nggak tahu Romo. Anggurnya itu seperti yang tadi Om Roni bilang, ada fermentasi, terus ada anggur, dan ada ada dikatakan anggurnya itu, anggur perasaan pertama itu bukanlah yang fermentasi seperti itu. Jadi akhirnya orang memaknai ya, yang penting anggur. Ya memang gitu. Makanya maknanya anggur, tetapi kan masalahnya kita nggak tahu anggur dapat dari mana. Kalau kita lihat di dalam Tapi yang kita fokusnya adalah anggur itu. Ya, di dalam Yohanes 15 tidak dikatakan anggur yang bagaimana, jadinya tidak. tapi dari bahasa Yunani bisa loh dilihat. Hah? Anggur dalam konteks seperti apa kita bisa lihat di dalam perjamuan Kana itu yang di Yohanes 2 itu. Yang jelas anggur yang terbaik lah. Dia anggur terbaik, dia menggunakan kata inos. Inos itu wine. Jadi menunjukkan anggur yang memang sudah mengalami Fermentasi. Bukan grape ya, bukan grape, bukan. Kalau grape kan masih buah. Nah, terus anggur yang dipakai Yesus ketika perjamuan terakhir itu, nah itu anggurnya versinya apa berarti? Baik juga. Yang jelas bukan buah, Bukan buah. sudah jadi minuman. Tapi minuman yang memang simbol daripada dananya sendiri. Tidak mungkin orang menyimpan anggur yang baru diperas dengan dalam jangka waktu yang lama ya, atau langsung setidaknya pasti difermentasi untuk awet. Kalau hanya dibiarkan begitu saja dia akan busuk. Oh, logikanya memang seperti Ya, itu. memang Itu. seperti itu. Berarti memang fermentasi tujuannya untuk pengawetan. Pengawetan. Seperti kayak kalau makanan Atau kita mabuk-mabukan, tempe gitu kan difermentasi supaya awet. Nah, ada yang menarik ketika misalnya seperti yang Romo Stavros bilang, kalau yang baru diperas ditaruh nggak difermentasi berarti itu akan rusak. Ya. Cuman nanti akhirnya mereka akan lihat di perjanjian lama, saya lupa di mana, dibilang jangan mabuk-mabukan seperti itu karena anggur. Nah itu kan akhirnya Itu bilang penggunaan yang salah. Karena kalau kamu minum air aja kalau banyak juga mabuk. Iya, kalau poker. Itu kan mabuk. Jangan mabuk-mabukan berarti kan dia tidak menggunakan anggur sebagaimana mestinya. Iya kan? Jangankan minum anggur. Minum koloil kalau sudah apa terlalu banyak ya kelompokan. Mabuk juga. Jadi kita minum anggur itu sebagaimana mestinya, nggak melebihi kapasitas. Nah, kalau dalam budaya Israel sendiri gimana Romo? Minum anggur itu memang fermentasi atau enggak? Kalau kita bicara mengenai anggur itu ya fermentasi, tetapi kita jangan minum berarti kan sudah menjadi minuman. Nah itu minumnya terlalu berlebihan. Tetapi masalahnya anggur yang untuk mereka minum itu anggur yang sudah disisihkan atau tidak. Dan perlu Kalau jelas untuk ibadah jelas anggur yang tersisihkan. dan perlu jenis-jenis anggur kan banyak sekarang. dan perlu juga perlu diingat bahwa anggur ini bukan setiap tahun ada. Dan anggurnya kan musiman kan. Ketika banyak anggur Panen. mereka panen. Setelah itu tidak disimpan. Oh. Nah, simpannya itu berarti di fermentasi. Fermentasi tidak mungkin dia dalam bentuk buah. Berarti kalau kayak gitu di agama Yahudi minum anggur itu aslinya halal berarti. Halal. Ada anggur-anggur fermentasi yang kosher. Tapi tidak berlebihan loh ya. Iya, nggak sampai mabuk. Nggak sama mabuk. Nah, karena kan ada yang dari keyakinan sebelah, wong lihat itu di perjanjian lama nggak boleh minum anggur, bikin mabuk segala macam. Berarti memang tanggapannya adalah orang Yahudi adalah tidak peminum anggur seperti itu. Di dalam konteksnya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu yang dilarang tuh mabuk. Jangan mabuk anggur, bukan dilarang minum anggur, dilarang mabuk. Mabuknya itu. Ini kata dengan mabuk itu kan minum yang melebihi kapasitas sembrono. Tetapi kalau minum sewajarnya seperti di Amerika lah, karena memang musimnya dingin, di Amerika juga di sana kan juga musim dingin, minumlah untuk pengobatan. Nggak sampai satu botol dihabiskan. Itu mabuk loh. Nah, terus tadi ada yang menarik dari Romo, yang penting anggur. Berarti tidak salah dong ketika ada orang-orang dari aliran Kristen yang lain mengatakan, loh berarti pakai sirup anggur juga Karena nggak ada masalah. permasalahan di sini kan tidak ada anggur seperti yang ada di kita konteksnya kan konteks di Israel. Nah kita di sini kan penting anggur yang bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi itu pun kalau untuk gereja ya disisihkan.
Ya jadi minumnya juga tidak boleh sembarangan juga. Tapi di aku di Indonesia itu anggur manis. Iya Romo, hanya Sirup. makanya ketika orang dari aliran Kristen lainnya yang penting anggur, berarti sirup anggur juga gak apa-apa. Yang memang diperuntukkan untuk perjamuan Itu kondisinya kalau anggur seperti itu kondisi tidak normal. Normalnya ya sesuai apa yang menjadi yang diperbuat oleh Yesus. Kayak rotinya artos roti beragi. Mereka menggunakan roti tidak beragi. Itu kan berarti tidak normal, tidak sesuai apa yang dilakukan Yesus. Nah, kita kan Tuhan Yesus nyuruh kita kan sesuai dengan apa yang dia perbuat. taruhlah tidak sama persis, at least Iya. di bawah sedikit nggak apa-apa. Di sini kan nggak bisa persis dengan anggur teman di sana. Tetapi kan orang yang kalau memang bikin anggur untuk perjamuan kudus itu kan tidak dijual sembarangan, ada di toko Kristen kan biasanya seperti itu kan, di kartur, tidak di sembarangan dijual kemana-mana kan. Itu kan logikanya logis, ditempatkan pada tempat kita tentu untuk perjamuan kudus. Kalau kita beli anggur di kartu rumah Katolik kan pakai surat dari gereja. Tapi harus anggur Romo ya. Ya, Karena ada di aliran Kristen lain itu bukan anggur, Fanta. Fanta merah. Yang penting merahnya itu, ya, gitu ya, kan. ya, kalau gitu ya suruh kritikai Alkitab. Kalau kita mengatakan itu pakai Fanta atau pakai Sprite atau pakai lemon ya. Karena darah itu adalah merah, darah Yesus, yaitu merah, makanya yang penting merahnya. Gue rasanya bisa belakang. Ya, itu makanya dia mencoba untuk menyesuaikan, tetapi tidak pas. Makanya itu tidak tepat sasaran, kata hamartia ada di sini. Jadi anggur itu sesuatu yang istimewa ya. Ya, istimewa. Karena kan mungkin juga di yang lain itu kan mesti katanya kan lambang, inilah tubuh. Ya, kata lambang Karena itu, lambang itu loh ya. Artinya apapun terserah. Ya, kata lambang itu yang menjadikan mereka sembrono. Dan sebenarnya Kalau itu dikatakan lambang, perjamuan kudus itu lambang, berarti menyatu dengan Kristus itu tidak benar-benar. Nah, makanya nggak heran tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan batin, tidak ada perubahan pikiran, dan tidak terselamatkan, karena pengertian keselamatan itu menyatunya kita dengan Allah melalui sakramen di dalam perjamuan kudus. Karena dengan mengambil tubuh dan darah Kristus yang diselenggarakan gereja dilayarkan oleh iman, orang itu masuk dalam kehidupan dan itu keselamatan. Bahaya kata-kata lambang. Sekarang saya tanya, pasaran dan pasar beda nggak? Kalau pasaran itu kan tidak sungguhan. Bisa nasinya dari pasir, jajannya dari apa, itu kan pasar nggak sungguhan. Kalau pasar itu memang sungguhan, sama dengan lambang. Lambang itu tidak sungguhan. Makanya gereja tidak pernah mengatakan bahwa inilah lambang tubuhku, inilah lambang darahku. Tetapi yang dikatakan adalah inilah tubuhku, inilah darahku. Kerjakan ini sebagai peringatan akan. Kata peringatan ini yang menjadi kendala. Karena mereka tidak tahu bahasa aslinya. Artinya anamnesis, menghadirkan kembali sesuatu masa lampau sekarang, saat sekarang di dalam roh. Makanya di dalam gereja itu waktu itu nisbi, today. Kalau sudah katakan today, kekekalan itu tidak ada masa lampau sekarang dan akan datang. Nah, kata peringatan ini ya kadang disalahartikan. Kalau itu peringatan berarti tidak sungguh, ya kan? Padahal di dalam roh itu terjadi masa lampau dihadirkan sekarang di dalam gereja malam. Oke? Nah, inilah akibat fatal seseorang yang memutuskan dari gereja awal dan tradisi yang dipegang teguh oleh gereja awal. Gitu. Nah, terus anggurnya itu memang harus dalam satu cawan, Romo. Iya. Nggak boleh pisah-pisah, Romo. Nah, kalau sekarang saya tanya, apakah Kristus terpisah-pisah?
Pertama itu. Yang kedua, coba dibayangkan seandainya antara daging dan darah terpisah, hidup atau mati? Tapi ada yang berasumsi bahwa dalam daging pun walaupun dia tidak tercampur ada sel-sel darah, Romo. Iya, ada pengajaran Kristen juga seperti itu, Romo. Tapi kalau ada sel-sel darah ya, tidak sepenuhnya dia tetap mati lah. Darah tanpa daging ya nggak bisa. Di dalam darah kan ada urat-uratnya. Di dalam daging ini pun terdapat sel darah gitu. Nah, sementara Daging ayam pun yang terpotong-potong. secara DNA-nya memang betul, tetapi secara fungsional kan sudah berbeda. Daging nggak bisa menggantikan fungsinya darah di dalam tubuh. Tetapi darah itu kan juga mengalir ke sel-sel yang ada. Iya, Dan kalau ada di dalam kalau kesatuan, ya bongkol. darah itu kan mengisi seluruh tubuh. Ya kan? Berarti itu teologi mana, Pak? Yang dikatakan dalam tubuh Kristus itu ada darah, jadi cukup pakai itu aja. Sekarang kalau darah tidak dijalankan secara mekanisme yang bagus, ya mengering, Penyumbatan malah darahnya malah kan mati. Berarti itu memang teologi yang sumbang, Pak. Ya teologi sumbang, bejat. Atau penghematan anggur. Nah, itu. Loh, Demi menutupi masa penghematan anggur rek. sampai begitu ya. Nah ini masalahnya ini lepasnya dari tradisi lisan. Ini pokoknya Alkitab. Kita harus the Bible, back to the Bible. Ya udah, sebelum ada Alkitab nggak ya opos. Kalau kita lihat di Kejadian 14 yang kisah Melkisedek itu dalam bahasa Yunani, Ke Melkisedek dan Melkisedek, Basilius Salem, Raja Salem, Exin Nenken pergi keluar maksudnya membawa Artus roti Oke. dan Inon anggur wine. Jadi yang dilakukan Yesus ya sama dengan yang dilakukan Melkisedek, Buah anggur tetapi sudah menjadi wine. wine Berarti fermentasi. sudah fermentasi kan Mas. Kalau tidak ada anggur, apakah sirup Sekarang boleh? masalahnya saya tanya, nggak usah teologi spekulasi. Di jagat itu selalu ada anggur. Enggak, kalau di pedalaman kan belum tentu ada anggur. Loh, jangankan di pedalaman, di perkotaan aja udah bilang yang penting anggur. Kalau saya katakan teman-teman, pada waktu Kita nggak kasih. ada apa, nggak ada rotan, nggak ada kayu rotan kerja. Allah tahu Itu situasional ya. situasi dan ini nggak normal. Karena Indonesia ini banyak. Kalau ada orang menggunakan Fanta itu sebagai perjamuan khusus, ayo geblek. Fanta rasa anggur. Fanta enggak, Fanta rasa strawberry karena merah gitu. Iya, Itu kan? real. Marjan apel ya biar lama. Itu permasalahan. Kan melambangkan. Nah iya benar, karena memang mungkin karena melambangkan. Nah terus gimana Romo ketika bilang? Tapi kan roti kalau misalnya anggur juga nggak perlu, tahu juga di perjanjian baru ketika di hari pertama pada minggu itu murid memecah-mecah roti, lah itu kan nggak ada anggurnya, ya sudah pakai roti juga nggak apa-apa. Lah pada waktu itu kan perjamuan belum berbentuk ke gereja, ya kan? Pada waktu Yesus makan pertama terakhir makan malam, gereja sudah terbentuk belum? Belum. Ya kan, makanya disebut diberikan inilah tubuhku, inilah darahku, ditunjukkan. Ini kan belum gereja, ya kan? Masuk di dalam gereja, ya tidak itu lagi dicampur antara tubuh dan darah. Berarti ya maksudnya yang memecah-mecah roti itu pada hari pertama pada minggu itu Itu ya Ekaristi. Ya, kan enggak, maksudnya itu sudah ada anggurnya berarti. Sudah ya sudah ada anggur. Ya, karena Itu sama dengan kita ini loh pada waktu itu. Inilah tubuhku, ya, inilah darahku. Itu kan masih dalam posisi belum dicampur. Di Korintus, di Korintus. Baru setelah itu dapat dicampur. Hanya memang tidak dijelaskan di situ. Alkitab ini kan hanya merupakan suatu apa ya, suatu singkatan. Tetapi bagaimana penjelasannya itu
di dalam tradisi Tradisi. lesan, Di Didake ada, ya kan? 1 Korintus ada. Nah, jadi kata-kata seperti itu jangan Daerah. jangan diartikan literal. Ayo dicek sama dengan baptisan. Inilah kamu dibaptis dalam nama Bapa. Apakah hanya langsung seperti itu? Kan ada rentetan ritual. Dan itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi di dalam tradisi lesan. Tetap hanya melaporkan ini dia dibaptis sudah gitu aja. Ya, ini harus ada. Makanya Alkitab itu tidak bisa berdiri sendiri karena Alkitab yang kita kanonkan ini itu kan muncul dari dalam tradisi lesan. Jadi untuk bisa melengkapi singkatan yang ada dalam Alkitab harus kembali Tradisi lesan. tradisi lesan. Nah itu yang berarti yang hanya roti saja itu juga kan dengar-dengar dari tradisi lisan juga, Romo. Hanya roti saja tanpa ada Dengar anggurnya. tidak melihat. Ya orang mendengarkan harus melihat. Bagaimana prakteknya? So, kalau cuma mendengar, otak itu akan manusia itu ya kalau Ya kan harus Tapi melihat. tradisi itu mulai dari tahun berapa? Ya nggak ngerti pokoknya kata Apakah dari awal tradisi itu mereka memang sudah tidak menggunakan wine sebagai enggak, sejak awal mereka pakai wine, tetap pakai wine. sejak tahun berapa mereka tidak pakai wine? ada soalnya gereja yang mengatakan ya sudah karena Seumpama- Ya, itu kalau kan- kalau kita melihat di belakang kemungkinan Imam Melkisedek itu kan sudah kita lihat bahwa itu harus dijelaskan di dalam Yunani. tradisi lesan. Nah, mereka Oral juga- tradition. mereka juga punya tradisi, Romo. Tradisi mereka kan bukan tradisi gereja. Nah, mereka mengatakan itu tuh sejak kapan? Itu aja bisa dilacak kok. Hah? Kan bisa dilacak. Nah, seperti halnya gini loh, dalam perjanjian lama itu ada ya ada tradisinya. Tradisi yang berdasarkan ilham dari Allah tidak akan hancur. Makanya Musa bisa menulis mengenai bagaimana Adam itu hidup, bagaimana Kain dan Habil mempersembahkan. Itu kan jaraknya ratusan tahun, bahkan ribuan, ya kan? Tapi bagaimana dia tahu? Berarti yang nulis ini memang roh yang mengilhami siapa? Musa, sehingga tahu tradisi-tradisi yang ada. Jadi tradisi sejak awal sudah ada, sudah dibayang samakan dan realisasinya pada Yesus Kristus. Iya, Natal lumayan Jadi kita nggak bisa, aku melihat, aku tuh udah belajar mendengar, tapi nggak mempraktekkan. Makanya orang di luar ortodok masih kalau hanya mendengar tanpa melihat dengan mata kepala juga akan mengerti, Asumsinya sendiri yang pasti main. akan mengerti gitu. Karena cuma sepotong. ya makanya kan berarti kan ada berarti di Kristen di luar ortodok berarti ada 3 nih. 1 pakai roti saja tanpa anggur karena katanya di dalam roti tubuh itu sudah ada darah. Kedua itu roti yang dengan anggur tapi anggurnya ada sedikit fermentasi. Tapi udah sedikit fermentasi tapi tetap dipisah-pisah kayak bungkus-bungkus kecil-kecil. Yang ketiga roti dan anggurnya anggur sirup seperti itu. Nah, makanya kalau lihat situ kita lihat di 1 Korintus lah. Paulus kan mengatakan bukanlah cawan yang kita naikkan syukuri. Itu cawannya bentuk single, hanya menggunakan 1 cawan, bukan cawan-cawan. Dan sekarang kalau mereka yang pakai cawan-cawan ya lah iya. Bukankah ini Lah iya makanya kan cawan cilik-cilik kan diambil satu-satu gitu. Nah, kita nggak usah ngomong tafsir menafsir lah. Cocokkan dengan Korintus. Cocok nggak? Korintus mengatakan bukanlah cawan 1 cawan bentuk tunggal. Mereka cawan-cawan. Nah, dalam prakteknya aja sudah berbeda. Bentuk prakteknya sudah berbeda, itu sudah suatu indikasi awal pasti ada rentetan lain yang pasti berbeda. Akan dikatakan bahwa meskipun banyak tetapi satu. Jadi di dalam persekutuan gereja atau dikatakan gereja yang bersifat komunal itu terdiri dari bentuk-bentuk unik dari pribadi-pribadi. Tapi banyaknya pribadi itu bukan menunjuk keterpisahan.
tapi kesatuan di dalam apa? Di dalam cawan itu, di dalam tubuh Kristus itu. Makanya dikatakan ini perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya bukan menunjuk pada kitab ini, tapi cawan itu. Nah, orang mengatakan perjanjian baru itu karena yang menulis itu ada di sekitar cawan, yaitu perjanjian. Itu sehingga tulisannya dikatakan sebagai kitab perjanjian atau tulisan perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada di karena perjamuan itu ya? Ya iya, bukan kitab itu. Jadi karena perjanjian ini ya, tubuh dan darah ini ya? Ya karena mereka Intinya yang itu, makan dalam Perjanjian dalam baru. perjamuan kudus ini, maka ketika dia menulis surat para rasul itu, dikatakan tulisannya adalah tulisan perjanjian baru, atau yang menulis adalah orang-orang yang berada di sekitar cawan. Nabi Yeremia bukan juga sudah bernubuat. Nabi Yeremia suatu ketika dia bernubuat bahwa Allah akan memberikan suatu perjanjian yang baru bagi umatnya, ya merujuk kepada Yang Kristus. perjamuan kudus itu. Jadi bukan kitab perjanjian baru, tapi pada Nah inilah perlunya kita itu menengok pada tradisi. sampai anggur pun teliti ya gereja mah. Coba kita ini gunakanlah kita menggunakan bahasa Yunani, ini bahasa Yunani. Oke, kamu bisa bahasa Yunani, I don't care about that. Tetapi kalau tanpa mengerti tradisi lisan, ya, maka tidak akan mengerti tentang makna daripada perjanjian kudus. Karena yang menjelaskan itu dalam tradisi lisan. Dan kitab itu hanya sebagai suatu singkatan dari apa yang ada di dalam tradisi lisan. Jadi kadang-kadang orang itu menggantungkan bisa Ibrani, itu di dalam gereja ini kan tidak hanya pada bahasa, budaya juga, ya kan? Itu harus the way of thinking juga harus dipikirkan. Terus latar belakang dari orang yang itu juga harus dipikirkan. Makanya dogma di dalam gereja, kata Matius Bidjan mengatakan itu sarana, bukan tujuan akhir. Jadi dogma itu yang mensaranai sehingga orang bisa mencapai tujuan. jembatannya ya? Iya. Jadi sarana. Relnya atau apa ya? Rel, semacam rel. Bisa katakan rel. Nah, di dalam sarana ini kan menunjukkan bagaimana harus ibadah, Iya. bagaimana harus bertindak, bagaimana mengerti perjamuan kudus, atau bagaimana mengenai dogma-dogma. Ini kan sarana. Nah, sarana-sarana yang diberikan oleh gereja melalui dogma ini bisa mencapai pada tujuan mengambil bagian dalam kotak ini. Makanya harus masuk di dalam tradisi lisan. Itu sudah kewajiban yang pasti Romo ya, harus masuk dalam tradisi lisan. Ya makanya sekarang itu orang mengatakan saya bisa menginjil kalau tidak ada sarananya yang diajarkan oleh gereja mantap. Jadi kita tegas harus. Kita bisa menggunakan mereka, tetapi kita tidak bisa kompromi dengan kesalahan. Makanya jangan pernah berbangga lah bisa bahasa Ibrani atau Yunani tanpa mengerti way of thinking, budaya, latar belakang orang di sini. Karena orang kan sudah merasa kalau sudah bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sudah merasa expert on theology. It's not like that. They have to understand the teaching of the church, the attitude of the church, the tradition of the church. Must be understand. Ya kan? Berarti mereka itu hanya melihat Alkitab, tapi spirit atau nyawanya dari Alkitab itu mereka nggak ada sama sekali. Makanya melihat Alkitab itu harus dimaknai inkarnasi. Kita dijelaskan oleh Maximus harus mengerti inkarnasi. Jadi yang kita lihat ini, yang kita baca ini manusia ini.
Tetapi yang tersirat dari apa yang kita baca itu rohaninya, atau dikatakan sebagai Kristus yang tidak nampak. Dan ketika kita membaca Alkitab dengan mengerti makna seperti ini, itu yang bisa mengubah, itu yang bisa memperbarui, itu yang bisa menyucikan kita. Jadi membaca Alkitab itu jangan disitu ini dan ini, pikiran dan batin. Jadi yang menjadi perubahan, maka para bapak kita mengatakan hati-hati, be careful in reading the Bible. Have to understand the meaning of the Bible. Makanya di sini para ilmu tidak bisa berbangga dengan sistematika teologi, metafisika teologi harus dilihat. Dua-duanya harus bagus. Makanya kenapa sih Ramadannya pakai metafisika sistematika? Kami memilih di Jawa Timur metafisika supaya ada balance of understanding in order of teaching. Itu loh, Mas. Berarti kalau kita melihat kembali ke anggur nih, berarti anggur ini sesuatu yang unik dan mungkin mahal ya nilainya. Kualitas. Saya yakin kalau itu yang digunakan untuk seperti ini, untuk gereja atau sinagog pada waktu itu kan ada juga seperti itu, bukan Yang terbaik ya. ya. Nah ini tentu saja the best wine. Saya kalau kita melihat di Alkitab, anggur ini tidak sekali dua kali muncul, banyak. Ya satu Iya. sekali, makanya perlu ada fermentasi untuk diawetkan supaya kita tidak pernah kehabisan. Membuat sebanyak mungkin disimpan untuk ibadah. Itu kalau dari segi minuman, tapi dalam perumpamaan Tuhan Yesus selalu pakai kebun anggur. Ya. Jadi berarti ada sesuatu yang luar Karena biasa di kita anggur lihat ini. bahwa anggur, kita grapes itu akhirnya difermentasi. Itu juga saya katakan tadi, rasanya kan nano-nano. Ya manis ya kan, kata-kata kecut, kata-kata pahit sedikit kan, seperti itu kan. Itu adalah merupakan bayang sama. Pada waktu gereja kan belum tadi. Bayang sama akan penderitaan daripada Kristus. Kesukaan dengan Kristus. Kita masuk di sana berarti kita masuk di dalam kehidupan Kristus, baik dalam susah maupun senang. Maka kita katakan berbahagialah baik susah maupun senang. Ini masuknya implementasinya seperti itu. Jadi dalam kan, kita tidak bisa hanya mengerti ini di apa yang ditulis. Coba yang tersirat itu gimana? Dan apakah kalau yang tersirat itu termasuk Romo ketika Yesus bilang inilah tubuhku, inilah darahku, inilah perjanjian baru, artinya yang ngomong itu adalah sebenarnya firman Allah itu sendiri, Romo. Ya, karena siapa yang ngomong itu kan Yesus. Ya kan? Akulah pokok. Ya kan? Berarti dia sedang menunjuk pada dirinya dan orang lain kalau ingin hidup harus melalui diriku. Menyatu dalam apa? Dalam anggur. Nah ini kan belum dijelaskan. Hanya sebagai bayang sama. Artinya apa? Dalam perjalanan terus. Kan gitu kan. Ini tetap intinya ke keselamatan nih. Selamat. Jadi inti keselamatan itu pribadi Yesus, bukan semacam Betul, tiket itu bukan konsep. Makanya kalau dia atau mengatakan konsep. keselamatan hanya konsep. Oh, kamu sampai kapanpun nggak pernah selamat. Kamu sampai kapanpun tidak pernah berubah. Kamu sampai kapanpun tidak pernah disucikan. Kamu sampai kapanpun tidak pernah diperbarui. Kalau tidak diperbarui, disucikan dan lain sebagainya, ya tidak selamat. Kan gitu. Jadi efek-efek ini, ajaran yang salah itu sangat membahagiakan nyawa. Makanya kalau kita belajar ortodok, cari guru yang bisa ngajar. Jangan asal-asalan. Ya kan? Akhirnya keblowok kita nanti. Pada kali kita selalu mengatakan, try to find the good teacher, the good
to enter it teach you in good way. Berarti kan bahaya kan? Bahaya. Apa isang ya nggak gitu loh, mau ikut ortodok itu harus rendah hati kok. Karena rendah hati ini adalah merupakan suatu salah satu the best way to understand Christ. Tapi kan orang-orang yang kena apa? Kena penyakit apa tadi? Prostat. Ya Tuhan, ya Allah, kasihanlah hamba orang itu. Artinya ada kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini merupakan suatu wadah untuk Allah beroperasi melalui roh di dalam energi. Ya kan? Nah, kalau tidak rendah hati, bagaimana bisa menerima Allah di dalam roh? Tidak bisa. Kerendahan hati yang itu. Makanya di dalam doa kita, Tuhan kasihanilah. Artinya bahwa di dalam doa-doa litanya kita yang terselenggara dalam gereja, kerendahan hatian sebagai sesuatu yang harus diketahui. Kalau kita arogan, nggak mau jangan masuk. Ya, jelas? Jelas, Romo. Ternyata, ya,